Halo semua, perkenalkan, nama saya Rini Anggraini, dengan NIM 859829127. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Terbuka Kendari. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, yang berfokus pada proses lahirnya Pancasila, BPUPK, Piagam Jakarta, PPKI. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BPUPK, Piagam Jakarta, hingga pengesahan dalam UUD 1945, para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa. Awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI ini bertugas menyelidiki dan mempersiapkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan lainnya untuk kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana sejumlah tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan usulan tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPK menggelar sidang untuk membahas dasar negara Indonesia Merdeka. Banyak tokoh mengemukakan pandangannya. Muhammad Yamin berbicara tentang kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo menekankan pentingnya negara yang integral tanpa memisahkan individu dan masyarakat. Hingga akhirnya, pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang monumental, memperkenalkan istilah Pancasila, 5 dasar yang menjadi fondasi bangsa, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Setelah pidato Soekarno, Panitia 9 dibentuk untuk merumuskan naskah dasar negara. Hasilnya adalah Piagam Jakarta, yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Namun, demi persatuan bangsa, para tokoh sepakat menyesuaikan rumusannya agar dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Sikap bijak dan terbuka itu menunjukkan semangat musyawarah dan persatuan, nilai-nilai yang menjadi jiwa dari Pancasila itu sendiri. Dari proses lahirnya Pancasila, kita melihat nilai-nilai luhur yang sangat kuat, ketuhanan, karena semua keputusan dilandaskan pada moral dan keyakinan yang luhur. Kemanusiaan, karena setiap pandangan dihargai. Persatuan, karena perbedaan disatukan demi tujuan bersama. Dan kerakyatan, karena semua dihasilkan lewat musyawarah. Nilai-nilai ini bukan hanya warisan sejarah, tapi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai generasi muda, saya belajar bahwa Pancasila bukan sekadar simbol di dinding kelas. Ia adalah panduan hidup yang nyata. Di tengah tantangan zaman, perpecahan, intoleransi, dan arus informasi yang cepat, nilai Pancasila mengingatkan kita untuk tetap berpikir jernih, menghargai perbedaan, dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Semangat persatuan dan musyawarah dari para pendiri bangsa harus kita teruskan dalam bentuk baru, kolaborasi, toleransi digital, dan kepedulian sosial. Itulah tadi pembahasan tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, yang berfokus pada proses lahirnya Pancasila, BPUPK, Piagam Jakarta, PPKI. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.